Shalom saudara, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Kita berada dalam siri kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam edisi sebelum ini, kita telah membahas tentang pembebasan dari kutuk hukum Taurat. Kita mengatakan bahawa orang yang memilih untuk hidup menurut hukum Taurat berada di bawah kutuk. Dikutuk kerana tidak dapat melakukan segala hukum Taurat dengan sempurna. Kalau kita melanggar peraturan hukum Taurat, kita akan dihukum. Itulah kutukannya. Kita harus sedar bahawa masalahnya bukan hukum Taurat itu. Rasul Paulus menulis dalam surat Roma, mengatakan dalam Roma 7 ayat 12. Jadi, hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Hukum Taurat itu adalah sempurna. Ia menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, tetapi tidak dapat menyempurnakan kita. Dalam surat yang sama, Paulus mengatakan dalam Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh kerana melakukan hukum Taurat. Kerana justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Saudara, apabila kita cuba untuk hidup mematuhi hukum-hukum Allah, kita akan mendapati bahawa kita tidak dapat melakukan semua hukum Allah dengan sempurna ataupun dengan setia. Kita gagal memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Allah. Dari kita cuba berusaha menjadi lebih baik, kita dapati kita orang yang sangat berdosa. Itulah maksudnya. Justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Hukum Taurat menunjukkan standard Tuhan yang begitu tinggi, yaitu Allah adalah kudus dan kita orang berdosa. Nah, Paulus juga mengatakan dalam Roma 7 ayat 1 sampai 4, hukum Taurat itu seperti suami yang sempurna. Coba bayangkan kehidupan bersama seorang suami yang sempurna. Anda mesti layan dia dan cuba buat dia senang hati. Anda mesti masak untuk dia setiap hari. Dia tak mau makan di luar. Dan mesti masak ikut cita rasa dia. Tidak boleh terlalu masin atau tawar. Anda juga mesti kemas dan bersihkan rumah setiap hari. Kerana dia tidak suka lihat debu, habuk atau rambut pun di atas lantai. Ya, orangnya sangat sensitif. Anda mesti setrika atau gosok pakaiannya dengan sempurna. Ya, tidak boleh lihat kesan-kesan lipat atau kedut pada semua bajunya. Anda cuba melakukan yang terbaik untuk dia. Tetapi banyak kali yang terbaik itu tidak dapat menggembirakan dia. Sebab dia mau yang paling sempurna. Dia juga mau Anda jadi sempurna. Anda cuba kuruskan badan untuk jaga kecantikan diri supaya dia juga bangga. Tapi bila tambah gemuk saja, dia akan marah. Maka selalu sajalah Anda harus dengar dia meleter. Wow, bagaimana Anda rasa? Hidup dengan suami yang begitu sempurna. Sangat stres kan? Tapi apa boleh buat? Anda telah kawin dengan dia. Anda mesti menunaikan kewajipan Anda sebagai seorang istri dan suri rumah tangga yang bertanggung jawab. Walau macam mana susah pun, Anda mesti berusaha supaya dapat menyenangkan dan memuaskan hati suami. Ya saudara, begitulah juga keadaannya apabila kita hidup di bawah kuasa hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti suami yang sempurna. Anda tahu, hukum Taurat itu sentiasa betul. Hukum Taurat
ada banyak tuntutannya. Menuntut itulah, menuntut inilah. Dan Anda mesti lakukan semua yang dituntutnya. Kalau Anda gagal melakukannya, Anda akan dihukum. Anda rasa diri Anda tidak cukup baik. Anda rasa kecewa dengan diri sendiri karena tidak dapat melakukan semua yang dituntut hukum Taurat. Jadi saudara, bagaimana dapat dilepaskan dari perkawinan ini dengan suami yang begitu sempurna? Bagaimana kita harus mengakhiri suatu perkawinan? Ya, Alkitab tidak membenarkan penceraian ya. Suami istri harus hidup bersama seumur hidup. Suatu perkawinan boleh ditamatkan hanya melalui kematian. Ya, hanya kematian yang dapat memisahkan mereka dua. Nah, inilah yang ditulis dalam Roma 7 ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, nah, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Tuhan tidak mau kita hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita akan tetap jadi orang berdosa. Ya, ingat ya, justru oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Ayat dalam Roma 3:20 tadi. Maka Tuhan mau selamatkan kita dari kuasa dosa itu. Tapi kita harus dilepaskan terlebih dahulu dari ikatan hukum Taurat. Dan caranya untuk kita dilepaskan dari perhubungan ikatan ini adalah melalui kematian. Kematian saja yang dapat lepaskan kita. Tetapi bukan kita yang mati, melainkan Yesus yang mati. Lihat ayat 4 ini dalam Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Di sini berkata kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Bagaimana pula kita juga telah mati? Kita telah mati ataupun dilepaskan dari hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Itulah sebabnya perlu ada kematian Yesus. Sebab hanya bila ada kematian Yesus, barulah ada kebangkitan Yesus. Dan apabila kita disatukan, ya, disatukan dengan Yesus, kita juga disatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, bagaimana kita disatukan dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya? Nah, inilah kebenaran yang dicatat dalam Roma 6. Dalam Roma 6 mengatakan bahwa kita telah disatukan dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya melalui pembaptisan kita dalam Yesus. Amin. Hanya dengan kematian saja kita dapat terlepas dari suatu ikatan perkawinan. Kerana kematian akan membatalkan suatu kontrak. Jadi apabila kita disatukan dengan Yesus, kita juga disatukan dengan kematian Yesus. Dan melalui kematian kita bersama Yesus, nah itulah yang dapat melepaskan kita dari ikatan hukum Taurat. Haleluya, hanya melalui kematian kita bersama Yesus. Ikatan kita dengan hukum Taurat telah terputus, telah dibatalkan. Kita bebas sekarang dari ikatan hukum Taurat. Haleluya. Nah, kalau kita sudah dibebaskan dari ikatan hukum Taurat, jadi sekarang kita bukan lagi milik hukum Taurat. Haleluya. Kita bebas kawin semula. Kita bebas cari pasangan hidup yang baru. Dan kerana kita telah mati bersama Kristus, ya mati bersama Kristus ya. Nah sekarang kita menjadi milik Kristus. Kita dikawinkan dengan Kristus, yaitu kita disatukan dengan Yesus dalam perhubungan yang kekal. Haleluya. Inilah maksud dalam ayat
Roma 7:4 ini. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, ya, bukan lagi milik hukum Taurat. Milik Dia, Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Haleluya. Kita bukan lagi menjadi milik hukum Taurat, tetapi kita menjadi milik Kristus. Dan kita sekarang hidup bagi Allah, berbuah bagi Allah. Yesus adalah suami yang terbaik dan yang paling sempurna. Ya saudara, itulah pentingnya kematian dan kebangkitan Yesus sebagai suatu peruntukan untuk membebaskan kita dari hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Allah Bapa yang termulia. Engkaulah yang kami sembah, yang kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Kami sangat bersyukur. Kami tidak perlu lagi hidup di bawah ikatan kutuk hukum Taurat. Dengan segala tuntutan-tuntutannya yang sempurna dan yang sangat membebankan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah selamatkan kami dari segala kutukan hukum Taurat. Kami tidak perlu lagi hidup dikongkong oleh hukum-hukum Taurat. Tetapi kami hidup di bawah kasih karunia dan anugerah Bapa. Anugerah yang memberikan kepada kami Roh Kudus untuk membimbing kami dan memberi kami kekuatan untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami tidak lagi hidup untuk hukum Taurat, tetapi kami hidup berbuah bagi Allah. Ya Bapa, inilah perubahan hidup yang kami miliki. Apabila kami hidup disatukan dengan Tuhan Yesus, kami mau melakukan kehendak-Mu Bapa dan memuliakan nama-Mu. Tolong kami untuk memenuhi keinginan itu. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.